Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Rapikrep Barabai. Oke, hari ini kita akan sedikit membahas tentang PLTS yang menggunakan sistem arus DC 100% full. Bisa buat menyalakan apa saja kira-kira. Oke, untuk itu jangan kemana-mana. Tonton terus video ini sampai selesai biar tidak ada kesalahpahaman nantinya. Apa-apa saja alat-alat di rumah kita, alat elektronik di rumah kita yang bisa kita nyalakan menggunakan arus DC tanpa merubah arus menjadi AC ataupun tanpa memerlukan bantuan konverter dari inverter yang bisa merubah arus dari DC ke AC. Oke, langsung saja kita akan bahas apa saja yang bisa digunakan atau yang dapat dimanfaatkan dengan arus DC. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini, dan bagi yang belum silakan bantu like, komen, dan share jika bermanfaat. Oke, ini adalah sebelumnya saya ingin ingatkan dulu kalau ini sebenarnya adalah untuk panel atau PLTS dengan sistem DC 100%, PLTS sederhana, PLTS para pemula yang masih baru belajar ataupun yang dananya masih pas-pasan seperti saya. Ini bisa diterapkan. Kalau untuk yang sudah sangat paham, mengerti, dan juga budgetnya ada, mungkin ini tidak perlu lagi digunakan karena ini sedikit lebih ribet ketimbang yang langsung menggunakan sistem AC. Kalau sistem AC kan tinggal kita ambil jalur dari baterai atau aki, pasang ke inverter, dari inverter langsung masuk ke kabel dan menyalakan semua alat tanpa bahan tambahan. Oke, apa saja? Pertama, yang paling penting itu untuk keperluan kita di rumah dulu. Apa tadi yang wajib di rumah kita yang harus kita nyalakan? Tentu saja yang pertama yang wajib dinyalakan yaitu untuk penerangan di malam hari. Itu bisa kita menggunakan DC. Tinggal cari saja di online shop, banyak orang yang jual bola lampu dengan sistem DC. Lalu kemudian juga kita bisa menggunakan untuk kipas angin. Nah, itu kipas angin dengan sistem DC tentunya. Itu langsung ke aki jalurnya. Atau seperti ini tadi untuk menyalakan Microtech 24 volt dengan menggunakan modul tambahan step up, atau untuk menyalakan hub router dengan menggunakan modul step down. Nah, ini juga untuk akses point sistem 24 volt menggunakan step up jadi satu. Oke, sedikit mungkin ada yang bertanya, ini untuk apa kelihatan banyak? Ini bukan punya kita ataupun bukan untuk dikomersilkan, bukan. Ini adalah punyanya SMP. Jadi ada sekolahan SMP yang masih belum tercover oleh jaringan internet. Yang jaraknya kurang lebih dari sini sekitar 8 km. Oke, apa ini?
mati. Jadi mereka meminta bantuan di sini. Jadi pasang IndiHome-nya di sini, lalu kemudian dikirim lagi ke sana menggunakan akses point. Nah itu, jadi bukan untuk dibagi atau dijual, bukan. Nah terus salah satunya ini juga ada buat para aparat desa dan juga kantor desa. Jadi ini juga miliknya desa, karena di kantor desa masih belum terkoper juga sama jaringan. Jadi minta bantuan juga di sini untuk memasang di sini, lalu kemudian dikirim lagi ke kantor desa yang jaraknya sih tidak terlalu jauh, tapi tidak sampai, belum sampai. Mungkin setahun atau 2 tahun mungkin sudah akan sampai itu mungkin nantinya. Nah, oke, kembali lagi ke permasalahannya tadi yang kita bisa nyalakan. Seperti yang dilihat di depan ini, semuanya menggunakan sistem DC. Ataupun juga seperti itu tadi, apa namanya itu tadilah, kipas angin. Nah, kipas angin yang menggunakan sistem DC. Intinya alat-alat elektronik yang menggunakan arus DC. Ciri-ciri alat elektronik yang biasanya bisa kita gunakan langsung ke aki ataupun baterai, biasanya alat-alat itu menggunakan adaptor. Nah, adaptor seperti ini. Biasanya ada alat seperti ini. Ini arus pengubah arus AC menjadi DC. Jadi kalau kita langsung ke aki, tidak perlu menggunakan ini lagi, langsung saja ke aki. Tinggal kita lihat voltasenya berapa volt yang ada di adaptornya. Jika voltasenya ada di 12 volt, maka langsung saja kita pasang ke aki. Tapi jika di bawah dari 12 volt, kita perlu menggunakan yang namanya step down. Dan jika lebih, misalnya 24 volt atau lebih, kita harus menggunakan step up. Ya, lanjut. Kemudian kita juga bisa cas ini langsung menggunakan step up yang seperti ini tadi. Ini step upnya. Nah, ini kalau memang akinya sudah penuh, kita bisa transfer dari aki yang 12 volt atau 24 volt ke sepeda listrik. Itu kalau panel surya kita sudah lumayan besar lah. Kalau masih kecil, itu saja dulu lah. Yang paling penting itu saja dulu untuk di rumah ini digunakan. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk dinyalakan atau keperluan di rumah. Nah, ini juga salah satu keperluan yang tidak bisa ditinggal, yaitu untuk mencas atau mencarger HP atau handphone. Nah, jadi lumayan banyak yang bisa kita gunakan dengan sistem DC. Walaupun kita masih belum bisa beli inverter, kita masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Bahkan kita bisa memanfaatkan buat monitor ataupun televisi. Sekarang juga ada yang sudah DC. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru membangun PLTS atau baru belajar seperti saya, tidak perlu berkecil hati. Yang penting kita harus selalu belajar, banyak-banyak menonton channel-channel YouTube yang berhubungan dengan PLTS, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari para master yang sudah berpengalaman.
Nah, jadi kita tidak perlu khawatir kalau belum bisa membeli inverter. Masih banyak yang bisa kita manfaatkan seperti keperluan sehari-hari, seperti lampu, cas HP, itu kan yang paling penting dulu. Jika kita menggunakan IndiHome atau menggunakan jaringan internet lain mungkin untuk menyalakan router, nah itu yang penting itu bisa sudah nyala 24 jam, saya rasa sudah cukup. Kalau untuk menyalakan mesin cuci, mesin air, atau bahkan AC, ya itu kita mau tidak mau harus menggunakan yang namanya inverter. Dan itu tentu saja bukan PLTS mini lagi, bukan PLTS kecil lagi, tapi itu benar-benar PLTS sudah PLTS minimal yang sudah sederhana lah, bukan sangat sederhana lagi, bahkan yang sudah ke atas tingkatannya. Kalau masih seperti saya yang baru membangun, baru belajar, yang penting kita jalankan saja dulu sambil belajar, sambil melihat, sehingga kita ada pengalaman-pengalaman yang akhirnya nantinya itu bisa membuat kita memaksimalkan PLTS ini atau listrik dari tenaga matahari ini. Oke, itu saja dulu sedikit tentang manfaat listrik dengan arus DC. Oke, buat teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dan tinggalkan komen, dan silahkan di-share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.